masuk. Siap, Pak. Oke, siap, Pak Sep. Pak Sep. Ya. Nah, bisa dibantu di sana. Izin, Pak. Ya. Ya, saya punya was ini mau melaksanakan pengajuan rencana kerja terkait dengan pembinaan teknis ketenagakerjaan untuk periode bulan Juli tahun 2026. Adapun rencana kerja yang saya buat adalah Tanggal 9 ya, rencananya. ya, Ini nanti teknisnya gimana Pak Sep? Rencana pembinaannya Pak Sep teknisnya gimana? untuk teknis pelaksanaannya saya akan maksud untuk mendatangi perusahaan. Saya akan ada dapat informasi dari lapor pekerjaan bahwa PT Tegara ini merupakan dapat perusahaan. Dan juga yang bersangkutan perusahaan tersebut wajib lapornya memang sudah lama habis, Pak. Belum berlama. Kemudian dikasihkan juga ya karena memang ini karyawannya di bawah 100 orang, Pak. Perusahaan ini adalah perusahaan jasa. Jasa. Jadi dikhawatirkan ada beberapa pelanggaran atau beberapa norma yang belum disampaikan. Saya bermaksud untuk melaksanakan pembinaan ke perusahaan. Rencananya mau apa? Materinya tentang apa Pak? Adapun materi pembinaan yang akan saya berikan ke perusahaan tersebut adalah tentang norma pengupahan yang terkait dengan pengupahan termasuk komponen-komponen upah, misalnya upahnya sudah sesuai dengan bahan yang berlaku, terus komponen-komponen upahnya sesuai seperti yang kalau nanti juga diperhatikan Pak Sep ya, jadi ketika Pak Sep melakukan pembinaan dilihat juga istilahnya skala perusahaan NIP-nya juga jangan sampai nanti kita memberikan pembinaan data sasaran karena ketika kondisi perusahaan atau NIP-nya perusahaan itu misalnya UMKM kecil atau itu kan pemberlakuannya berbeda. Nah itu tolong diperhatikan juga ya. Ini berarti ya dipersiapkan aja semua orang-orangnya Pak Sep berkaitan dengan pembinaan ini. Kalau sudah tolong dilaporkan hasil kegiatan. Ya, oke ya. Paling itu aja saran dari saya dan masukannya. Mudah-mudahan nanti ini bisa jalan lancar. Ya, oke. Terima kasih Pak Asep. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup mungkin Pak. Sementara terima kasih atas arahannya dan saya diberikan pelajaran dalam masalah. Ya, oke. Terima kasih. Selamat ya. Oke. Mangga Pak. Mangga. Yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Stefan Dunia, pengawas tenaga kerjaan ahli dari Badan Pengawasan Bayar Bandung, di bawah Disnakerjaan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas perkenannya, Ibu. Sebelumnya mohon izin, Bu. Saya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Saya Astrid dari Human Capital Management di TKI. Terima kasih. Jadi, adapun maksud dan tujuan saya ke sini, Bu, itu adalah untuk melakukan pembinaan yang berkaitan dengan lembaga kerjaan, pembinaan kerjaan, adapun surat tugas dan yang lain-lainnya berkaitan rencana kerja. Saya ada di sini. Nah, jadi rencana apa? Tujuan saya ke sini adalah melakukan pembinaan. Oke, di PT Tegara Elektronik ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, pembinaan yang akan saya sampaikan bersifat teknis ya, berkaitan dengan pengupahan. Kalau boleh saya tahu pengupahan di sini seperti apa Bu? Di sini semuanya full bulanan Pak. Kebetulan memang tidak ada freelance dan harian kejadian juga. Ya, terima kasih. Artinya di sini sistem pengupahannya adalah pengupahan satuan waktu ya, di mana kerjanya dibayarkan, pokoknya dibayarkan per bulanan. Oke.
Sedikit saya gambarkan Bu, sedikit saya jelaskan berkaitan dengan sistem pengupahan. Karena kalau yang kita ketahui ya bahwa upah yang dibayarkan terhadap karyawan itu adalah harus sesuai dengan UMK atau upah minimum kabupaten kota. Bahkan lebih bagus kalau misalkan sudah berlaku struktur dan skala upah adalah di atasnya. Nah, sebagaimana diatur di peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, Bu, bahwa sistem pengupahan itu diatur berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu ada yang perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ada yang tetap, ada yang kontrak, seperti itu bahasanya. Kemudian di PP 36 itu disebutkan juga bahwa pembayaran upah itu ada yang bulanan, ada yang harian, ada yang mingguan, itu kan sistem pembayarannya upah pembayaran. Namun ketika kita bicara masalah pembayaran upah untuk satuan, apakah satuan waktu, itu satuan waktu yang dilaksanakan di Ibu, satuan waktu berdasarkan waktu kerja, kemudian pembayarannya dilaksanakan per bulan. Nah itu beda lagi dengan satuan hasil. Kalau satuan hasil itu misalkan borongan Bu ya. Nah, borongan satuan hasil, jadi dibayarkan upahnya berdasarkan hasil yang dia peroleh. Nah itu berkaitan dengan itu pembayarannya ada juga yang harian, ada yang mingguan, gitu kan, gimana teknis pembayarannya. Oke. Kemudian kan Ibu mah udah 1 bulan ya, sekaligus. Nah kalau Pak misalkan Pak, bagaimana dengan pembayaran upah yang harian? Dihitung dari upah bulanan misalkan. Nah, penghitungan upah harian itu didasarkan pada ini Bu, didasarkan pada tergantung dia hari kerjanya. Nah, hari kerjanya misalkan dia hari kerja sampai Senin misalkan sampai dengan Sabtu alias 6 hari kerja dalam seminggu, itu pembagiannya dibagi 25. Jadi upah per harinya adalah upah bulanan dibagi 25 hari. Kemudian upah yang 5 hari kerja Senin sampai Jumat misalkan itu dibaginya 21 hari. Nah itu diatur di PP 36 Bu, PP 36 ya, PP 36. Kemudian disampaikan juga di PP 36 itu seperti ini Bu. Nah upah ditetapkan berdasarkan ada satuan waktu, satuan hasil. Kemudian yang tadi untuk upahnya per jam, harian, itu diatur juga di P36. Ini Bu, bagaimana diatur di pasal 17 Bu, P36 tahun 2021, bahwa dalam hal upah ditetapkan secara harian, perhitungan upah sehari itu adalah perusahaan yang menggunakan 6 hari kerja, itu upah sebulan dibagi 25 hari. Nah itu untuk yang 6 hari kerja, ya istilahnya mau Senin sampai Sabtu, atau misalkan yang penting dalam 1 minggu itu ada 1 hari libur, itu yang 6 hari kerja. Kemudian yang 5 hari kerja dalam seminggu, itu upahnya dibagi 21. Nah itu di pasal 17. Kalau di Ibu kan sudah 1 bulan Bu ya. Kemudian kalau upah satuan hasil alias yang kayak borongan itu, upah satuan hasil itu berdasarkan kesepakatan, sudah disepakati. Ini kerjaannya misalkan satu produk dibayarkan berapa, itu kesepakatan itu. Kemudian di sini juga disebutkan kalau mohon maaf Bu, komponen upah di sini itu apa saja? Komponen yang jelas gaji pokok, ya. Kemudian ada tunjangan jabatan, keluarga. Ya. Dilepas di luar itu biasanya ada lembur juga, ya. Itu kan tidak tentu, kemudian perjalanan dinas. Ya. Oke. Jadi ada upah pokok, ada tunjangan-tunjangan yang sifatnya mungkin tunjangan-tunjangan itu tidak tergantung pada kehadiran. Betul. Nah, kalau tunjangan misalkan tunjangan tadi apa, tunjangan pensi, ya. Dan
tunjangan semacam tunjangan jabatan, tunjangan masa kerja itu kan sifatnya tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Nah, itu masuknya dalam golongan tunjangan tetap. Sementara kalau ada yang sifatnya dipengaruhi oleh kehadiran seperti tunjangan transportasi, uang makan, dan yang lain-lain yang sifatnya ketika karyawan tersebut hadir dia akan mendapatkan, tapi ketika karyawan tersebut berhalangan hadir atau tidak hadir itu tidak diberikan. Ya. Seperti itu. Oke, jadi memang upah dalam hal ini upah minimal atau upah minimum UMK itu hanya boleh terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Kalau tunjangan tidak tetap tidak boleh Bu. Masuk untuk perhitungan upah lembur juga tidak boleh karena tunjangan tidak tetap. Oke, seperti itu. Jadi kalau boleh saya tahu di sini upah minimumnya di kisaran angka berapa Bu? UMK Kota Bandung ya. Oke, makasih. Itu mungkin ada pertanyaan Bu yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Sudah sih Pak sejauh ini karena kan memang semua bulanan ya, belum ada pemenuhan yang lain. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Pertanyaannya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja bisa dipertahankan yang sesuai dengan norma tenaga kerja atau bahkan mungkin bisa ditingkatkan Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, cukup sekian Ibu. Mohon maaf di sini ada tolong diisi juga daftar hadirnya Bu. Ini ada daftar hadir mohon diisi. Oke, siap. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai ketemu dan sukses terus Bu. Iya, terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Berikut ini saya akan memperagakan bagaimana cara proses pemeriksaan dan pengujian norma ketiga di bidang ketiga listrik yang berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja. Di antaranya saya rangkaian kegiatan pemeriksaan ketiga listrik itu diantaranya adalah pemeriksaan dari sisi penilaian secara visual, pemeriksaan dokumen, kemudian sampai dengan pengukuran. Nah, dikarenakan keterbatasan waktu, diantaranya ada beberapa yang harus kita siapkan dalam proses pemeriksaan dan pengujian norma ketiga terutama di ketiga listrik. Salah satunya adalah yang pertama dokumen-dokumen kelengkapan kita. Yang pertama surat tugas, rencana kerja pengujian, serta dengan checklist pemeriksaan. Nah, tidak lupa juga kita siapkan berita acara pemeriksaan dan pengujian yang nantinya akan kita isi. Oke, tidak lupa juga disiapkan dan jangan lupa APD atau alat pelindung diri yang kita pakai sebelum melakukan pekerjaan. Di antaranya adalah safety helmet, kemudian safety shoes, kemudian alat ukur. Jangan lupa. Di sini saya akan melakukan proses pemeriksaan tentang adanya arus, ya, adanya arus di beberapa tempat, di beberapa titik yang memang diindikasikan bahwa di sana terdapat arus. Nah, alat yang saya pakai adalah test pen. Test pen ini jenisnya test pen magnet, jadi bukan test pen yang digunakan secara konvensional. Oke, jadi kita siapkan pertama checklist dan berita acara. Yang kedua adalah alat ukur atau alat uji, alat pengetesan. Berikut adalah cara pengetesannya. Kita tidak tahu di jaringan atau di sistem instalasi yang ada di sebelah sini, ini apakah terdapat arus atau tidak. Sebelum melakukan pekerjaan, yang harus dipastikan adalah di instalasi tersebut kalau memang harus dimatikan, maka kita harus pastikan bahwa di instalasi tersebut tidak ada arusnya. Nah, untuk mengecek apakah ada arus atau tidak, kita gunakan alat ini. Caranya seperti ini, tidak perlu kita sentuh tapi kita dekatkan. Ketika muncul lampu dan ada indikasi suara,
ini diindikasikan bahwa di jalur ini terdapat arus, ya, karena ini terhubung dengan sistem ini, dengan jaringan, ya, jaringan instalasi listrik di bangunan. Beda lagi ketika kita cabut, maka tidak ada arus yang mengalir, dan diindikasikan kita cek lagi, buktinya ini sudah tidak menyala. Oke. Kita cek lagi. Itu adalah salah satu langkah kecil. Memang proses pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian banyak, mulai dari pemeriksaan panel induk, kemudian panel pencabangan, dan yang lain-lainnya sampai dengan ke pembebanan. Nah, tapi langkah awal seperti tadi untuk pengujian atau pengetesan adanya arus atau tidak, itu sangat dibutuhkan sebelum kita memulai pekerjaan lebih lanjut. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Chef. Ya. Saya bisa dibantu, Pak Chef. Pak, mohon izin, saya Pak, Mas Alim juga mau mengajukan rencana kerja untuk pembinaan teknis lanjutan di bulan Juli tahun 2026. Karena ini dokumen dari kami, saya mohon Ini rencananya pembinaannya tentang apa? Adapun rencana pembinaannya yang akan dilaksanakan akan mengacu terhadap pelaksanaan norma pengupahan, Pak. Ya. Selama ini yang berlangsung di perusahaan seperti gimana? Nah, jadi di perusahaan tersebut karyawannya di atas 100 orang, ya, dan hubungan kerjanya ada yang kerja waktu tertentu, ada kerja waktu tidak tertentu. Jadi ada beberapa perbedaan dari sistem pengupahan, terutama untuk karyawan yang sifatnya kerja waktu tertentu, ada yang golongan dan ada yang ada. Nah, itu dari sisi pengupahan masuk perhitungan upah lembur juga memang ada yang beberapa perbedaan. Karena mungkin untuk beberapa karyawan dengan status kerja waktu tidak tertentu alias karyawan tetap itu mendapatkan tunjangan, Pak. Oh ya. Jadi ada yang mendapatkan tunjangannya ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Oke, nah, ini tunjangan, ini ada yang tidak dapat tunjangan ya. Nah, untuk komposisi tunjangan, tunjangannya ini ya. Sampai ini ya, karena kan ada komposisi kan, nggak boleh ya istilahnya upah tunjangannya yang terlalu gede, tunjangan lain-lain harus dicek juga ya supaya tidak jadi kesalahan dalam perhitungannya. Ini kategori perusahaannya apa? Perusahaan besar, Pak. Besar ya. Besar. Besar ya. Oke, Pak. Berarti nanti kalau untuk perhitungan kaitan dengan pengupahan, kalau ini tolong dicek yang betul ya masalah absensinya juga. Absensinya si tenaga kerja ini, orang yang akan dihitung ini disesuaikan dengan hari kerjanya juga. Hanya dilakukan baru dilakukan. Untuk dasar perhitungannya juga tolong diperhatikan komponen-komponen apa aja yang bisa menjadikan bahan. Tolong dicek ya, jangan sampai ada yang ini. Pastikan juga apa yang tertuang di sini ya di struk upah ini, apakah memang benar tunjangan sifatnya tetap atau tidak tetap, terpengaruh kehadiran atau tidak, ini harus dipastikan supaya jangan sampai kita salah menentukan. Karena terkadang ada yang mengatakan tunjangan tetap tetapi itu terpengaruh oleh kehadiran. Nah, itu harus hati-hati ya kita ya. Ya paling itu saran masukan saya Pak. Nanti dipersiapkan ya kira-kira apa yang bisa menunjang mempermudah Pak Asep untuk menghitung Pak Lembur ini. Syukur-syukur kalau Pak Asep sudah punya aplikasi untuk ya paling itu Pak Asep, terima kasih atas ininya. Nanti
tinggal di tingkat titik, silakan dilakukan pembinaan di sana. Cara perhitungan upahnya dan nanti tolong dilaporkan hasil kegiatannya. Baik, terima kasih Hasilnya kita tahu perkembangan itu. Ya, paling itu dari saya Mas Asep ya. Baik, terima kasih. Oke, makasih Mas Asep. Terima kasih ya. Yuk, selamat siang. Apakah itu kewajibannya untuk ketiga gas saja atau untuk ASN? Oke, kewajiban menjaga netralitas untuk aparatur sipil negara itu diupayakan untuk menjaga konflik ya. Jadi tidak terlepas apakah ASN yang sifatnya PNS, seharusnya PNS ataupun P3K. Jadi semuanya wajib yang berstatus ASN wajib menjaga netralitas ya dalam berpolitik. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Oke, selanjutnya mungkin ada yang tanyakan? Pak, Boleh, silakan. terkait dengan sanksi apabila melakukan pelanggaran tersebut, apakah sanksi tersebut termasuk sanksi yang berat, ya, menengah atau sedang, ya, atau rendah? Ya, konsekuensi atau atas pelanggaran yang dilakukan tersebut adalah hukuman sedang dan hukuman berat. Ya, hukuman sedang diantaranya seperti pemotongan tunjangan dan kinerja itu biasanya tunjangan pemotongan tunjangan itu sebesar 25%, tergantung dari kebijakan atau aturan yang ditentukan oleh Badan Pegawai Daerah. Nah, itu berlakunya potongan tunjangan itu antara 6, 9 sampai dengan bahkan bisa sampai dengan 12 bulan. Itu hukuman yang sedang. Sementara hukuman beratnya itu adalah bisa jadi penurunan jabatan, ya, penurunan jabatan atau penundaan kenaikan pangkat, ya, itu atau juga bisa juga sampai dengan pemberhentian, misalnya dipecat bahasanya seperti itu. Yang beratnya, Yang beratnya itu tergantung dari hasil keputusan dari Badan Pegawai Daerah. Itu cukup Pak. Baik, terima kasih Pak. sama-sama semuanya. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari konsekuensi sanksi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk netralitas ASN. Netralitas ASN selalu dijaga. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Saya Asep bahwa salah kerjaan ahli muda akan sedikit kita diskusi hal terkait dengan netralitas ASN, teman. Oke, barangkali di sini teman-teman, apakah ada yang ikut organisasi partai politik? Tidak. Atau pernah ikut jadi tim sukses pemenangan salah satu anggota legislatif? Tidak. Barangkali ya. Oke, jadi teman-teman, berkaitan dengan netralitas ASN, kita sebagaimana kita ketahui yang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, jadi kita harus menjaga netralitas kita. Kenapa? Kita sebagai ASN harus selalu bertindak dan bersikap netral dari semua kegiatan-kegiatan yang bersifat politik, konstitusional politik ya, yang bersubstansi politik. Ya, salah satu kegiatan yang memang bisa membahayakan ASN dari ketidaknetralan ASN, salah satunya contohnya kita ikut kampanye kan banyak, tidak hanya ikut arak-arakan saja, tapi salah satunya bisa ikut mensupport atau memasang poster atau bendera salah satu partai politik atau poster anggota yang mengikuti pemilu misalkan seperti itu, baik itu pilkada, baik itu pileg. Jadi teman-teman harus dihindari ya yang mengacu keberpihakan terhadap salah satu calon yang diusung di dalam pilwakot, pilgub atau pilbub, masuk pileg juga. Nah, selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juga diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilbub dan pilwali kota. Nah, apabila kita terlibat ke dalam salah satu kegiatan yang berbau politik,
apalagi mengusung dengan jelas, dengan secara terang-terangan mengusung salah satu partai politik ataupun salah satu calon wali kota, calon bupati ataupun calon gubernur yang mengikuti pilkada, maka kita akan disanksi, kita diancam dengan sanksi, ya, dengan sanksi yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Ya, sanksinya macam-macam tergantung dari tingkat kesalahannya. Salah satunya seperti ya pemberhentian, teguran, ataupun sanksi disiplin yang lainnya, masuk sanksi disiplin ringan ya. Bahkan kalau misalkan ini bisa jadi kita diberhentikan sebagai ASN. Gitu. Oke, jadi teman-teman dijaga netralitasnya ya. Oke, Siap. terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas dan sebagai ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ya, perkenalkan Pak Mul, saya Asep ya. Agung Kurnia, pengawas ketenagakerjaan, ahli muda dari Disnaker Ya. Saya datang ke sini, maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan. Ya. Pembinaan dan keselanjutan yang berkaitan dengan pengembangan. Ya. Ya, jabatannya sebagai apa Pak? ARD. ARD. Ya. Nah, untuk di Marga Jaya sendiri di sini Makmur untuk sistem pengupahan dan status hubungan kerjanya itu seperti apa untuk pengupahannya? Jadi Untuk upahnya kita mengacu kepada UMK Kota Cimahi. Cimahi tahun 2006. 26 Terus pembayarannya per 2 minggu. per 2 minggu. Ya. Jadi kalau untuk besarannya mengikuti UMK ya, Iya. per bulannya, tapi untuk teknis pembayarannya dibagi menjadi 2 termin per 2 Iya, minggu ya. per 2 minggu. Oke, jadi seperti itu. Nah, terus saya sampaikan juga Pak Mul, jadi untuk pengupahan ini sistem pembayaran upah itu memang ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Itu teknis pembayaran. Iya. Nah, cuman kalau untuk perhitungannya itu kan pembayaran upah itu ada yang sifatnya satuan hasil dan satuan waktu. Iya. Kalau di sini kan mungkin satuan hasil atau satuan waktu. Satuan waktu. Satuan Jam waktu. kerja dari jam 8, 4 sampai dengan jam 16.45. Jadi istirahat setengah jam. Ya. Jadi di sini mengacu sistem perhitungan upahnya itu adalah satuan waktu. Iya. Berdasarkan jam kerja kan, Jam bukan berdasarkan hasil. hasil. Kalau berdasarkan hasil berarti kan satuan hasil ya. Iya. Oke, upah dibayarkan 2 minggu per 2 minggu. Penghitungannya adalah satuan waktu. Iya. Oke, terus kemudian komponen upahnya apa saja Pak Mul? Apakah all in upah atau ada komponen-komponennya? Oh, hanya upahnya aja. Upah saja ya. Jadi all in lah. Iya. Oke, jadi kamu mungkin di beberapa tempat perusahaan lain ada komponen upah itu dibagi menjadi beberapa komponen. Iya. Ada yang komponen upah pokok, ada yang tunjangan-tunjangan yang sifatnya tunjangan tetap. Iya. Contohnya seperti tunjangan jabatan, tunjangan masa kerja, Iya. tunjangan keahlian, kompetensi, tunjangan tunjangan-tunjangan yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Iya. Ada lagi tunjangan yang sifatnya tidak tetap atau tunjangan tidak tetap yang sifatnya tunjangan itu dipengaruhi oleh kehadiran, seperti tunjangan transportasi, terus uang makan. Itu istilahnya ketika karyawan tersebut hadir, dia akan mendapatkan tunjangan tersebut. Tapi ketika karyawan tersebut tidak hadir, apapun alasannya, misalkan sakit ataupun mangkir, itu jelas tidak dapat. Nah, ada istilahnya upah minimum Pak Mul. Kemudian, nah upah minimum itu yang bisa dimasukkan ke dalam komponen upah minimum itu adalah tunjangan yang sifatnya tetap. Jadi upah minimum itu bisa saja gaji pokok, bisa saja gaji pokok plus tunjangan tetap, tapi tidak bisa dengan tunjangan tidak tetap. Nah, komposisinya
maksimal untuk upah pokok untuk UMK yang ditambahkan dengan tunjangan tetap itu gaji pokoknya minimal 75%. Ya, minimal 75%. Nah, 25% lagi boleh tunjangan tetap. Gitu. Jadi kalau misalkan upahnya 1 juta, gaji pokoknya minimal itu harus 750.000. 25%-nya dari 75% kalau gaji pokok Iya. itu 75% dari UMK. Nah, sisanya 25%, 250.000 tunjangan tetap. Iya. Apapun komponennya tunjangan tetap itu kan dia tunjangan jabatan, tunjangan harian dan lain-lain. Sementara gaji tunjangan tidak tetap tidak bisa dimasukkan ke dalam komponen UMK. Tuh, kemudian untuk penghitungan upah lembur pun sama. Jadi komponen upah ini yang bisa dimasukkan ke dalam komponen perhitungan upah lembur adalah tunjangan gaji pokok dan tunjangan yang sifatnya tunjangan tetap. Kalau tunjangan tidak tetap tidak bisa dimasukkan ke dalam perhitungan upah lembur. Oke, ada yang ditanyakan Bang Mul? Udah paham. Cukup, oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Iya. Amin. Menambah wawasan dan apa yang sudah dilaksanakan di perusahaan Marga Jaya yang sudah sesuai dengan ketentuan silakan untuk dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Ya. Adapun hal-hal yang mungkin masih belum silakan untuk segera diperbaiki. Iya. Terima kasih Mamun Iya, sama-sama. atas waktunya. Saya mohon pamit. Iya.